Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah gimana sih kita nyari referensi artikel atau jurnal untuk bahan penelitian atau tulisan kita kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk mencari referensi itu untuk artikel kita, sebenarnya ada banyak sekali jenis artikel yang bisa kita pilih. Yang pertama ada jurnal nasional. Nah, jurnal nasional ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu jurnal nasional yang tidak terakreditasi sama Kementerian Pendidikan, Ristek BRIN. Kemudian ada jurnal nasional yang terakreditasi. Nanti akan kita bahas masalah itu. Nah, kemudian ada juga jurnal internasional. Kalau jurnal nasional itu lebih ke bahasa Indonesia, bahasa artikelnya. Nah, kalau jurnal internasional lebih ke English. Internasional ini juga ada jurnal internasional yang tidak terakreditasi sama yang terakreditasi. Sebenarnya bukan terakreditasi sih, tapi bereputasi. Jadi ada suatu lembaga yang melakukan rankingan terhadap jurnal tersebut dan kita bisa lihat apakah jurnal internasional itu bereputasi apa enggak di dunia akademis kayak gitu. Nah, kemudian ada juga proceeding nasional sama proceeding internasional. Nah, baik proceeding nasional maupun proceeding internasional itu adalah hasil dari diseminasi penelitian dari peneliti-peneliti akademisi kayak gitu dari hasil yang telah diseminarkan. Jadi ketika teman-teman ikut seminar, entah itu seminar nasional maupun seminar internasional, nah itu hasilnya adalah proceeding. Kalau nasional berarti dia bahasa Indonesia, kalau internasional berarti dia skalanya internasional kayak gitu. Oke, kita bahas terlebih dahulu masalah gimana cara cara mencari jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya membahas ketika kita ingin mencari jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi kalau misalnya kita ingin bikin artikel kayak gitu, jadi kalau bisa langsung aja yang sumber-sumber artikelnya yang terakreditasi kayak gitu. Oke, jadi untuk jurnal nasional, kita bisa mencarinya itu dari website sinta.ristekbrin.go.id. Yang ini. Jadi kalau kita pengen nyari jurnal entah atau artikel kayak gitu, tapi yang terakreditasi ya, kita bisa pakai website dari Ristekbrin dengan alamat sinta.ristekbrin.go.id. Ada juga uh, sistem Garuda, jadi Garba rujukan digital itu juga salah satu produk dari Ristekbrin. Itu kita bisa akses itu menggunakan alamat garuda.ristekbrin.go.id kayak gini. Oke, kalau kita lihat di websitenya seperti ini, kayak gini. Nah, untuk nyari jurnalnya, kita ada langsung di source-nya ini, source journals, kayak gini. Jadi misalnya ini ya, ini ada rankingannya, S1, S2, S3, S4, sampai S6. Ini artinya peringkat jurnal itu. Jadi semakin tinggi peringkatnya berarti dia S1. Semakin ke bawah dia peringkatnya berarti kemungkinan jurnalnya masih baru atau turun kualitasnya. Biasanya seperti itu. Tapi kebanyakan jurnal-jurnal yang masih baru itu dia peringkatnya S6 atau S5 kayak gitu. Yang S2 atau S1 biasanya adalah jurnal-jurnal yang udah publish banyak kayak gitu per tahunnya. Habis itu dia mungkin mendekati jurnal-jurnal yang berkualitas skala internasional kayak gitu. Misalnya seperti ini, saya pengen nyari jurnal Sinta 2 misalnya ya. Jadi kalau S2 berarti kita manggilnya Sinta 2, misalnya dalam bidang teknik sipil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang termasuk jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 di Indonesia itu, Sinta 2 itu ada dua aja di bidang teknik sipil, yaitu media komunikasi teknik sipil atau jurnal teknik sipil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada jurnal lain yang di bidang teknik sipil, tapi mungkin keywordsnya bukan teknik sipil, kayak gitu. Misalnya apa ya? Bangunan misalnya. Ada nggak ya di Sinta 2 bangunan? Karena kebanyakan untuk jurnal yang keywordnya bangunan, yang mungkin itu juga familiar di bidang teknik sipil, ternyata kebanyakan adalah di bidang soshum, sosial dan humaniora kayak gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman pengen nyari jurnal yang spesifik, cari yang di rumpun ilmu teman-teman kayak gitu. Misalnya teknik sipil tadi, teknik sipil, kita search di sini untuk Sinta 2, ada dua. Kalau misalnya Sinta 1 kita cek,
Coba kita coba sipil ya. Di sini kan nggak ada ya, di Sinta satu. Kalau misalnya kita sipil kayak gini, nggak ada juga. Kita coba engineering. Nah, ada banyak sekali engineering di sini. Nah, ada seperti kayak IJZ ini kan Sinta satu. Nah, ini sebenarnya di dalamnya itu juga memuat teknik sipil juga sebenarnya. Tapi dia lebih ke general, multidisiplin kayak gitu, engineeringnya. Jadi Advanced Science, Engineering, and Information Technology kayak gitu. Jadi kurang lebih cara nyari jurnalnya kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman mau nyari seperti apa. Misalnya politik ya. Politik di Sinta satu ada apa aja misalnya. Oh ada ini. Jurnal dari UGM, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gimana cara bukanya? Tinggal diklik aja kemudian di website ini. Website opening in the new tab. Jadi kita langsung masuk ke jurnal uh, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau JSP. Kayak gini. Nah, dari sini baru kita bisa lihat artikel apa aja yang kita pengen kayak gitu. Kayak gini, bisa ke arsip. Jadi kalau kita pengen lihat terbitan atau paper-paper apa aja yang udah diterbitin sama suatu jurnal, kita pakai arsip di sini, archives. Ini tahun 2021, 2020, 2019, dan seterusnya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen langsung ke keywords ya, maksudnya di jurnal ini kalian pengen nyari apa, langsung ke search-nya biasanya. Biasanya di search ini. Mungkin korupsi atau yang semacamnya kayak gitu. Nah, di sini dia udah Q4 ya. Q4 itu berarti jurnal nasionalnya UGM ini dulunya itu jurnal nasional, cuman setelah bertahun-tahun dia naik ke jurnal skala internasional dan masuk ke Q4. Jadi peringkat 4 secara global international audience kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Sinta. Sebenarnya Arjuna juga sama nyarinya. Jadi kita bisa lihat data jurnal, kemudian kita ketik keywords-nya apa. Tapi kebanyakan untuk yang di Arjuna ini lebih ke informasi peringkat akreditasi jurnal ilmiah yang ada di Indonesia itu peringkat berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih cepat, lebih simpelnya, teman-teman bisa pakai Sinta sebenarnya. Jadi pakai sources jurnal. Atau misalnya pengen ke subjects, affiliations, itu juga bisa. Misalnya, atau autorsnya. Kalau teman-teman udah tahu siapa penulis yang mungkin teman-teman pengen lihat tulisan-tulisannya, juga bisa lihat di authors ini. Kayak gitu. Oke, itu yang jurnal nasional ya, jurnal nasional terakreditasi. Jadi saya nggak akan bahas yang tidak terakreditasi karena sebaiknya kalau kita pengen nulis atau baca-baca jurnal kayak gitu lebih baik yang ada di jurnal terakreditasi Ristek BRIN. Lalu database jurnal internasional itu sebenarnya ada banyak, entah sosial ataupun science itu ada banyak seperti Science Direct, Emerald, Scopus, Nature, MDPI, Taylor and Francis, Wiley sama ASC dan lain-lain kayak gitu. Nah, gimana caranya agar teman-teman bisa membaca jurnal, tapi jurnal itu kayak bereputasi kayak di Sinta tadi ya. Di Sinta tadi kan ada kayak peringkat 1, 2, 3, sampai 6 gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu gimana sih cara nyari jurnal internasional, tapi dia bereputasi. Jadi berperingkat 1, 2, 3, atau 4. Jadi kalau di jurnal internasional kita biasanya tiernya itu 1 sampai 4. Kayak gitu. Nah, kita bisa cek di Skimago JR dengan alamat websitenya itu www.skimagojr.com. Kita coba cek di sini. Nah ini. Jadi misalnya kita pengen nyari jurnal dalam bidang apa ya? Civil engineering kayak gitu ya. Civil engineering. Nah ini kan ada banyak. Nah kita ke jurnal rankingsnya. Ke jurnal rankings di bidang apa kita pengennya. Jadi misalnya subjek areasnya tadi kita apa ya? Civil engineering ya. Kita coba cek apakah ada civil engineering. Misalnya engineering ya secara keseluruhan. Engineering. Engineering. Kemudian di bawah engineering itu kita pengen apa spesifiknya, misalnya civil and structural engineering kayak gitu ya. Nah kemudian kita bisa cek di sini. Di sini tuh ada tulisan Q1 kan, Q1, Q1, Q1. Jadi berarti di peringkat ini, peringkat SJR-nya ini dia peringkat 1, artinya dia bereputasi intinya di top jurnalnya karena dia peringkat 1. Peringkat 1. Kalau misalnya kita next dan next selanjutnya,
Ini peringkatnya akan turun ke Q2 dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman pengen nyari jurnalnya yang bidang apa kayak gitu. Atau peringkat berapa kayak gitu. Oke, kalau misalnya peringkat gak terlalu penting, mungkin teman-teman bisa cek langsung ke jurnal title-nya. Misalnya, saya pengen nyari jurnal teknik sipil di bidang hidro kayak gitu kan. Water Resources Engineering. Kita cek di sini ada berapa. Nah, dari hasil yang ditemukan sama Skimago JR kayak gitu, yang ada apa ya istilahnya keywords nama jurnalnya itu Water Resource Engineering ada 7 sebenarnya. Ini kan terlalu sedikit kan, karena mungkin ini lebih ke spesifik kayak gitu. Mungkin kita lebih ke apa ya, hydrology atau water aja water, biar lebih banyak. Nah, ini ada sekitar 460 jurnal yang berkaitan dengan air kayak gitu. Kemudian kita cek salah satu misalnya water research ini dari Elsevier. Nah, kalau kita dicek di sini, ini peringkatnya ada juga sebenarnya. Peringkatnya adalah ini, peringkat 1. Q1 berarti dia adalah top jurnal di bidang hidro karena dia peringkat 1 kayak gitu. Nah, gimana cara kita masuk ke website jurnalnya itu? Nah, di sini udah dikasih link sama Skimago-nya. Jadi kita bisa di information, bagian information, kemudian ke homepage. Kayak di Sinta tadi, kalau di Sinta tadi kan langsung masuk ke jurnalnya gitu kan. Nah, ini ke homepage. Nah, kita masuk ke jurnalnya ini. Nah, kita bisa lihat jurnalnya ini, kemudian apa aja yang diterbitkan, sama kayak yang di jurnal nasional sebenarnya, cuman ini lebih ke skala internasional, kurang lebih seperti itu, untuk mencari apa ya istilahnya, jurnal internasional yang bereputasi kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mencari jurnal nasional ya, entah itu nasional, internasional, dan lain-lain. Oke, untuk proceeding sama proceeding baik itu nasional ataupun internasional sebenarnya itu juga gampang dicari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nyari kayak di database tadi, entah itu di Scopus, Elsevier, itu biasanya mereka punya apa ya istilahnya, kategori paper-paper sendiri misalnya. Misalnya apa ya? Saya coba cek di Scopus ya misalnya. Kita coba cek atau di Science Direct. Oke, misalnya di Science Direct di sini saya pengen nyari keywords-nya adalah banjir. Nah, di sini kita bisa cek artikel type-nya ya. Ada review articles, research articles, book chapters, conference abstracts, dan lain-lain. Jadi di sini ada banyak sekali jenis artikel sebenarnya. Jadi nggak cuman 4 ini ya, nggak cuman jurnal atau proceeding baik itu nasional maupun internasional, tapi ada juga banyak sekali jenis artikelnya. Apakah dia book chapters, conference abstract. Jadi yang conference tadi itu masuk ke sini. Jadi kalau kita pengen tahu paper ini proceeding apa jurnal, kita bisa cek juga di database-nya kayak gitu. Oke, nah sebenarnya ada juga kalau misalnya teman-teman nyari di aplikasi atau bukan aplikasi ya, seperti apa ya? Kayak sosial media seperti ResearchGate, ResearchGate, kemudian ada Google Scholar, other media. Dan juga bisa buat mencari artikel-artikel yang pengen teman-teman download ya gitu. Misalnya kita cek di ResearchGate ya. Jadi alamatnya adalah researchgate.net. Ya kalau kita pengen nyari apa ya misalnya analisis banjir kayak gini. Nah, biasanya kita dapat banyak papernya. Jadi misalnya publication. Nah, kita bisa download kalau misalnya ada tulisan full text available. Jadi kita bisa download langsung. Kalau misalnya nggak ada, kayak ini misalnya, kita berarti perlu request ke penulisnya. Apakah dia berkenan untuk share tulisan kita apa enggak, kayak gitu. Oke, itu ResearchGate. Kemudian kalau Google Scholar lebih ke apa ya? Kita langsung ke Google aja misalnya. Flood Analysis Google Scholar misalnya ya.
Nah, sebenarnya dari sini itu kita bisa langsung lihat gitu loh yang bisa diunduh itu yang mana kayak gitu. Kita coba ke Google Scholar. Oke, dari Google Scholar ini kita juga bisa cek misalnya flood analysis. Jadi analisis banjir itu kayak apa. Ini ada banyak. Jadi kita misalnya pengen tahun berapa itu juga bisa di custom di sini. Misalnya tahun 2021 aja bisa kita lihat. Nah, dari sini kita bisa langsung download atau open link in the new tab. Jadi kita bisa lihat apakah dia bisa di-download apa enggak. Karena ini kan kebanyakan ada dari Science Direct, Springer gitu kan, Nature. Itu kebanyakan mereka tidak open access. Jadi teman-teman harus bisa milih artikel-artikel yang open access tanpa harus kayak bayar kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen lebih cepat tadi, kayak di ResearchGate itu juga lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Jadi ini full text available, tinggal download kayak gitu. Tinggal download. Karena ini kebanyakan ResearchGate itu ada apa ya istilahnya? Penulis-penulis artikelnya itu dia punya profile. Jadi semacam kayak Instagram atau Facebook atau Twitternya, tapi dalam bidang akademis. Jadi isinya paper-paper kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Android medianya. Oh iya, ada satu lagi aplikasi sebenarnya. Kalau ini aplikasi namanya Publish and Perish. Teman-teman bisa download aplikasinya, kayaknya free ya. Ini saya udah download, bentuknya akan semacam ini, bentuk Publish and Perish. Jadi kita bisa nyari, misalnya ini ada banyak ini ya medianya ya, ada Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, Scopus, Web of Science, Microsoft Academic, dan lain-lain. Nah, ini ada bintang di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen yang free data source-nya, itu klik yang di bintang 1. Jadi ada Google Scholar Profile, Google Scholar, sama Crossref. Jadi yang lainnya itu ada kayak registrasinya dibutuhkan. Mungkin agak terbatas, kayak Scopus, Web of Science yang perlu subscription, kayak gitu. Jadi kalau kita pengen nyari yang gratis, berarti kita langsung ke bintang satunya aja. Crossrefs, Google Scholar, Google Scholar Profile, atau PubMed. Misalnya saya cari Google Scholar. Jadi sebenarnya untuk Google Scholar ini sama cara nyarinya dengan kayak ini tadi, kayak nyari di websitenya Google Scholar, cuman dia lebih apa ya, lebih rapi. Contohnya seperti ini. Jadi saya pengen nyari yang analisis banjir ya, flood analysis. Nah, dia langsung apa ya istilahnya? Langsung download seluruh data flood analysis yang ada di Google Scholar kayak gitu. Jadi ini nunggu hijaunya sampai habis gitu kan. Cuma ini saya nggak akan nunggu sampai habis ya teman-teman, tapi hanya cuman buat demo aja sebentar. Oke, kurang lebih akan dapat seperti ini. Nah, kalau udah dapat, biasanya kita bisa klik di linknya itu untuk dapetin semacam apakah dia bisa diunduh apa enggak kayak gitu. Jadi kita bisa juga cek di sini di results-nya ada publication years dari tahun 70 sampai 2020. Itu ada apa aja kayak gitu juga bisa dicek. Jadi ada banyak sekali paper-paper yang ada di Publish and Press. Jadi ini hanya kayak search engine-nya aja kayak Google doang, cuman dia lebih terstruktur gitu. Jadi kalau kita pengen download ya kita akan diarahkan ke ke websitenya lagi. Jadi kita klik atau double klik kayak gitu. Nah, kita bisa atau diarahkan ke webnya lagi kayak gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia ada atau available full papernya. Jadi kita bisa cek juga di sini. Jadi kalau ada PDF di sini berarti dia ada atau available bisa di-download langsung kayak gitu. Oke, teman-teman kurang lebih seperti itu untuk nyari referensi artikelnya ya, baik di jurnal nasional maupun internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.